Merdeka. Makanan adalah jendela kebudayaan suatu bangsa. Konon katanya di Indonesia kita memiliki lebih dari 5.300 jenis makanan yang tersebar di seluruh Nusantara. Tapi bagaimana dengan minuman? Apa yang kemudian menjadi ciri khas dari minuman asli Indonesia yang kemudian mempengaruhi selak-beluk kehidupan kita? Hari ini saya bersama dengan Santi Serat. Ialah seorang petualang, apa ya sebutnya hari ini ya. Ada penulis, peneliti, memiliki studio juga dan lain-lain. Dan Mbak Santi hadir bersama kita hari ini. Halo Mas Arto. Selamat datang di podcast Nusantara. Terima kasih. Ya tapi sulit menerjemahkan seorang Santi Serat karena Mbak Santi itu memang di dunia kuliner tapi melakukan berbagai macam hal. Apa yang membuat Mbak Santi begitu semangat sekali terhadap dunia kuliner kita? Ya karena saya merasa bahwa itu tanggung jawab kita semua dan saya sendiri gitu ya, sebagai seseorang yang lahir di Indonesia dan cinta dengan Indonesia, dan inilah mungkin salah satu aktivitas yang dapat saya lakukan untuk membuktikan bahwa saya itu cinta Indonesia, dan apalagi dengan makanan dan minuman yang ada di Indonesia ini kan bagian dari budaya kita. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang mendokumentasikan, melestarikan, mempromosikan makanan dan minuman Indonesia. Ya. Nah, kalau kita bicara mendokumentasikan, kan angkanya 5.300 kira-kira. Kenapa minuman itu tidak ada angka yang tepat? Iya mungkin karena minuman itu hanya dianggap sebagai pelengkap ya. Jadi ya udah deh gitu, nggak usah terlalu ditulis atau dipikirin gitu. Padahal ternyata minuman itu banyak sekali gitu jenisnya. Dan kategori apa sih yang bisa dibilang sebagai minuman itu luar biasa banyaknya. Apalagi kita ada 17.000 pulau dan setiap daerah itu punya minuman yang sangat beragam. Sedangkan minuman kok tadi Mas Arto bilang, mungkin minuman nggak cuman mungkin terbersit pertama kali apa sih minuman tradisional, pasti disebutnya jamu gitu kali gitu ya. Bir peletok. Itu bagiannya ya. Jadi sebenarnya minuman itu juga kalau disajiin tuh ada yang disajiin dingin, lalu ada yang disajiin ruang temperatur room temperature gitu ya. Terus lalu ada minuman es itu, lalu ada wedang, lalu ada minuman fermentasi, ada jamu, ada jus itu juga termasuk. Terus rujak yang berkuah itu juga termasuk dalam kategori minuman tradisional. Es-esan? Es cendol, doger? Pasti, apalagi itu. Karena kan kita memang nggak kenal istilah dessert ya. Jadi sebenarnya yang manis-manis itu pun yang bisa dijadikan seperti makanan penutup gitu sebenarnya. Meskipun ada cairan gitu ya sebenarnya. Tapi kan kita punya, itu kan termasuk tuh manis-manis dari es teler, es doger, yang seger-seger itu. Apalagi kita hidup di Indonesia yang iklimnya tropis gitu, pasti minuman es dan yang beku pun itu termasuk dalam minuman, seperti es potong. Kita punya es potong kan, kita punya es lilin, zaman dulu ada es lilin kacang hijau, es mambo, ya benar es mambo. Itu termasuk dalam kategori minuman tradisional, termasuk juga susu. Susu itu kan olahannya bisa ada yogurt ya, itu lahirnya di daerah yang dingin di Jawa Barat. Nah kalau dari sudut pandang dunia gastronomi, dunia kuliner, ada nggak sih sebenarnya kayak terminologi yang menentukan ini adalah minuman tradisional, ini adalah makanan tradisional? Sebenarnya kayaknya nggak ada yang menerbitkan itu dan membuat kategori itu ya. Tapi kalau saya pelajari memang minuman-minuman ini yang tadi saya bilang, jadi minuman itu kategorinya ada yang bisa disajikan dingin, ada yang disajikan hangat. Hangat tuh misalkan bisa teh, kopi, coklat pun itu kan juga bisa menjadi minuman coklat. Tapi apakah berarti tradisional itu atau makanan minuman Indonesia itu harus berhubungan dengan nilai-nilai budaya? Ya sebenarnya iya, dan apalagi kita tuh kan memang kita tuh hidup dari, dan tiap daerah memang berbeda-beda ya minumannya. Karena apa ya? Karena kita di posisi yang letak geografisnya berbeda-beda. Misalkan yang di Jawa dengan yang di Sumatera gitu. Contohnya kalau di Jawa, kita punya di Jawa Barat ya, kita menikmati teh selalu teh tawar gitu. Betul. Sedangkan di Sumatera Barat terkenalnya ada teh, atau daerah Sumatera ada teh yang teh vanili itu ya. Ada teh namanya, kita menyebutnya kalau di brand teh perenjak gitu ya, itu ada vanilanya ya. Terus lalu ada daun kopi yang dibuat menjadi teh, meskipun teh itu kok
kita bicara teh sebenarnya harus ada Camellia sinensisnya, ada daun, tapi sebenarnya kok kita nggak ada Camellia sinensisnya kita nggak bisa menyebutnya teh, jadi lebih ke tisane gitu namanya. Jadi ada rebusan daun kopi yang bisa disebut teh, dan ada juga yang menyebutnya kopi karena warnanya coklat gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dikategorikan menjadi minuman tradisional, dari teh, kopi, coklat, minuman dingin, minuman hangat. Tadi saya bilang ada susu, ada jus, lalu minuman fermentasi kita juga sangat kaya ya. Nah, ya katakanlah sebagai peneliti, praktisi, petualang dalam industri ini ya, yang sudah kemana-mana, apa yang kemudian kita bisa bilang ini ciri khas dari minuman tradisional kita? Katakanlah misalnya kalau kita ngomong teh kan, ya kita tahu teh datang dari Cina daratan misalnya begitu. Lalu kemudian ada beberapa lagi tadi sampaikan. Tapi apa yang kemudian, kalau Indonesia nih hanya ini dan nggak bisa di tempat lain? Ya sebenarnya kalau kita mau bilang tradisional banget dan memang hanya Indonesia nih gitu yang punya, sebenarnya ya jamu ya. Karena kalau jamu itu ditranslate ke Inggris itu kita menyebutnya adalah traditional herbal medicine gitu. Jadi itu memang peninggalan nenek moyang kita gitu, dan tahun berapa kan jamu itu menjadi memang warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda UNESCO ya sebenarnya. Jamu itu. Dan memang jamu itu juga disebut-sebut ada di Serat Centini itu penggunaan jamu. Kalau tadi Mas Harto nanya apa sih sebenarnya yang Indonesia banget gitu ya. Kalau kita bicara soal cendol, mungkin kalau di Asia Tenggara cendol itu di setiap negara memang punya sajian yang mirip dengan cendol. Meskipun cendol sendiri di Serat Centini di abad 18 itu sudah disebut. Disebut juga? Dan di buku-buku resep Belanda di tahun 1800 itu juga disebutin juga kalau nggak salah Dawet van Cendol atau apa gitu. Jadi ada penggunaan kata dawet dan cendol. Ya kalau asli Indonesia banget, kalau menurut pandangan saya itu sebenarnya jamu yang memang milik Indonesia. Jamu pun bukan hanya punya orang Jawa aja ya, tapi kita di Bali kita juga punya jamu di Bali. Sebutannya adalah loloh cemcem. Jadi jamu itu bagian dari kategori minuman tradisional. Ya. Nah, mengapa sekarang saya perhatikan ada jenis-jenis minuman tradisional yang kelihatannya bisa survive melewati zaman, tapi ada juga yang masih kelihatannya zaman dulu banget gitu ya. Apakah itu sebenarnya bagian dari katakanlah sebuah desain dari sebuah kabupaten yang katakanlah memiliki asal usul dari salah satu produk tersebut, atau memang hal-hal seperti ini sesuatu yang datang secara natural? Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal contohnya bir peletok gitu ya, karena kita tinggal di Jakarta, itu kan memang ada pengaruh dari Belanda gitu ya. Zaman dulunya orang-orang Betawi ini pengen duduk-duduk yang terus minum bir seperti waktu itu ada pendatang. Sedangkan bir itu mengandung alkohol gitu, dan tapi karena memang proses membuat bir peletok itu dimasukkan ke dalam bambu, lalu dikasih es batu, lalu dikocok menjadi peletak itu, makanya akhirnya lahir namanya bir peletok gitu. Dan bir peletok ini kan juga ada campuran rempah-rempahnya. Kalau ditelisik sebenarnya bir peletok itu sebenarnya kalau nggak salah itu dinikmatinya biasanya tradisinya itu adalah malam hari. Dan karena waktu itu katanya memang es batu itu belum masuk ke kita gitu. Tapi sekarang semakin kesini, ternyata bir peletok itu bisa juga loh dikasih es batu atau dihidangkan dingin gitu. Jadi memang ada perubahan-perubahan cara mengkonsumsi sih kalau menurut saya. Contohnya lagi mungkin kunyit asem atau ya kalau wedang uwu juga sebenarnya buat beberapa orang, mungkin yang anak-anak muda juga lebih senang. Saya lebih senang minumannya dingin gitu ya, meskipun dulu sebenarnya manfaatnya adalah untuk menghangatkan tubuh, karena seperti tadi bir peletok, lalu wedang yang base-nya biasanya jahe, itu kan fungsinya untuk menghangatkan badan ya. Jadi memang dinikmatinya malam hari gitu, dan supaya ada khasiat menghangatkan badan. Konon katanya juga Indonesia ini adalah negara penghasil semua produk fermentasi terbaik di dunia. Boleh cerita sedikit tentang iklim kita dan kemudian bagaimana fermentasi di Indonesia berkembang sampai hari ini? Ya karena memang kenapa Indonesia itu tempat tumbuhnya pohon-pohon
apa nih contohnya kalau di Indonesia Timur gitu itu kan banyak sekali pohon kelapa, pohon aren. Nah, dari situlah muncul fermentasi. Jadi kalau kita bicara misalkan di Maluku di Halmahera Utara gitu atau di Jailolo deh, kita ngomong kasih contoh Jailolo gitu ya. Di Jailolo itu ada minuman yang namanya saguer. Sageru, ada lagunya. Sageru gitu ya. Saguer atau sageru. Jadi itu sebenarnya fermentasi dari nira dari pohon pohon aren gitu sebenarnya. Yang cita rasanya ada asam, ada manisnya, lalu memang beralkohol. Nah, sebenarnya minuman saguer ini kan juga bagian dari bisa dibilang Mas Sarto, kayak upacara adat lah gitu sebenarnya. Jadi semacam kayak ritual? Ya, jadi upacara. Jadi mereka itu namanya ada Orom Sasadu. Jadi setiap 6 bulan sekali ada panen beras gitu ya, panen padi untuk bersyukur gitu bahwa kita sudah panen, dan itu benar-benar 9 hari itu 9 malam itu saguer itu disuguhkan buat apa? Buat rasa bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi nggak hanya sekedar minuman menghangatkan untuk kebutuhan fisik ya, tapi sebenarnya ini juga kita bicara bagian dari tradisi ritual, sebagai sebuah prosesi yang sakral gitu. Sesuatu yang bisa di-sharing dari Candi Borobudur, karena saya tahu di dinding-dinding candi banyak sekali narasi-narasi tentang kuliner kita juga ya. Iya, sebenarnya kalau yang di Candi Borobudur itu menggambarkan lebih ke pengobatan ya. Lebih ada bahwa zaman dahulunya itu sudah ada pengobatan tradisional. Nah, kita merefer kepada ya memang apalagi kalau nggak jamu gitu. Sedangkan kita ini kan memang ya bedanya memang kalau jamu itu kita kan nggak bisa minum jamu itu sekali minum langsung cespleng kita sembuh gitu ya. Itu lebih untuk memaintain kesehatan. Ya itu tadi jamu tuh ya. Saya jadi penasaran mengapa ada beberapa minuman tradisi tradisional yang kemudian hari ini tuh bisa berkembang begitu pesatnya, sementara ada bagian-bagian yang katakanlah tidak berkembang. Siapa yang desain seperti apa yang kita bisa lakukan? Apalagi kalau kita bicara jamu sekarang sudah jadi industri kan gitu ya, menjadi asosiasi. Tapi kalau saya nggak tahu kalau fermentasi katakanlah apakah bisa sampai sebesar jamu? Saya rasa kalau saya lihat saya sebagai kurator dari di BRI UMKM Siap Ekspor itu saya melihat bahwa ada banyak produk yang sekarang produk fermentasi itu yang kemasannya juga buat saya cukup menarik ya. Apalagi sekarang saya pernah juga lihat ada cendol nih, cendol juga udah di dalam kemasan kaleng. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ngelihat mungkin sudah banyak minuman yang mungkin dulunya ada tapi sekarang udah nggak ada gitu ya. Itu kan pengaruhnya ke hulu juga ya. Kalau suatu makanan atau minuman udah nggak ada, berarti di hulunya, di pasarnya kita nggak bisa beli bahannya karena memang udah punah gitu atau menuju punah gitu. Tapi kalau saya lihat sekarang generasi muda tuh udah mulai concern gitu ya, aware sekarang bagaimana kita bisa membuat produk yang sangat menarik sebenarnya sekarang. Kemasan yang modern, yang bisa menarik minat anak zaman sekarang supaya gue keren banget nih minum ini bisa keren banget pakai kaleng gitu ya, kemasannya sudah sangat modern dan tahan lama. Kalau tadi balik ke jamu, kita punya beberapa tipe jamu sebenarnya Mas. Jadi ada jamu yang masih tipe yang harus direbus dulu ya baru dikonsumsi, lalu ada jamu yang memang udah tinggal diseduh aja udah bubuk itu diminum. Nah itu juga ada beberapa hal yang ada perbedaan, dan memang sekarang kalau melihat sekarang kita serba instan gitu sekarang ya memang mau nggak mau kita mengikuti perkembangan ya. Jadi memang yang kita dibutuhkan adalah balik lagi ke teknologi, kita harus bisa mengolah menjadi bentuk dari raw material menjadi bubuk lalu bisa menjadi lebih awet, karena kita nggak mungkin minum jamu yang harus lama-lama nih ya, kita harus beli dulu gitu lalu harus direbus dulu. Nah itu Nah, karena memang kalau jamu sendiri pelabelannya pun kan masih ada dengan memakai label jamu gitu. Jadi kalau dari jamu sendiri tingkatannya juga udah ada 3 gitu Mas Arto. Jadi ada jamu, lalu ada obat herbal terstandar dan ke fitofarmaka. Ya. Dan itu masing-masing izinnya beda. Ya, dan yang paling sulit memang yang berbahan alam itu yang paling tinggi itu adalah yang tadi fitofarmaka, yang nanti pada akhirnya orang harus bisa pakai, dokter bisa meresepkan, tapi ya di Indonesia tuh
masih sulit dan sangat mahal sekali mendapatkan label fitofarmaka. Ya kenapa saya tanyakan itu karena kita tahu bahwa sebenarnya minuman ini kan kalau dari sisi ketahanan manusia orang bisa nggak makan beberapa puluh hari gitu ya. Tapi kalau minum ini kan sesuatu yang harus diminum ya. Dan saya tertarik bagaimana negara-negara lain mendesain proses tradisi dan budaya mereka untuk dihidupkan kembali. Ambil contoh katakanlah matcha misalnya. Ini kan ya happening banget kan happening sekarang, banget gitu ya. Saya lagi kepikiran itu by design nggak sih dibuat oleh pemerintah di sana sampai akhirnya masuk ke berbagai negara. Bahkan kita sendiri akhirnya ikut-ikutan bikin matcha gitu kan. Dan ini kan jadi bayangkan kalau jamu kita bisa lakukan hal yang sama gitu. Atau ya, itu menurut saya juga bisa juga ya, karena kan negara-negara lain itu sangat mendesain namanya soft diplomasi ya dalam bidang kuliner termasuk minuman. Dan mereka sangat pesat dan giat memasukkan elemen-elemen makanan minuman itu ke dalam video, film-film dan itu sangat mudah masuk ke anak-anak muda sekarang. Ya memang benar contohnya matcha itu banyak sekali sih sekarang di Indonesia ini pelaku-pelaku kuliner yang anak-anak muda yang dari universitas itu yang larinya juga mengolahnya matcha. Setiap saya tanya, kalian dapat matcha powder dari mana nih? Gitu kan, dari import gitu. Nah itu kan sangat sayang, padahal di Indonesia juga banyak. Tapi saya juga melihat bahwa sekarang kios-kios teh ini sekarang banyak juga Mas Arto. Jadi kios-kios teh. Jadi saya selalu bilang tibar gitu ya. Tibar gitu atau yang benar-benar small, dan saya bilang memberi semangat ke mereka, kalian masukin dong elemen Indonesianya gitu. Tehnya bisa dari Indonesia, bukan mungkin Thai tea gitu ya, bisa dari black tea. Nah, kita punya black tea, kita punya green tea, kita punya oolong, silver needle. Kita punya white tea gitu. Itu kan kita bisa mengolahnya dan kita bisa masukkan elemen seperti black tea dan black tea dan contohnya lemongrass sama sereh gitu dengan bunga telang gitu. Nah minuman kita ini kan memang menariknya, tadi kita balik lagi ngomongin minuman tradisional, kita punya elemen yang menjadi isiannya minuman tradisional Mas Arto. Jadi contohnya misalkan ada apa, ada nata de coco, ada isiannya kelapa, kolang kaling. Lalu dari pewarna kita bisa bilang apa? Pewarna untuk minuman tradisional kita punya bunga telang, kita punya pandan atau daun suji, kita punya secang yang bisa ngasih warna merah. Dan itu kalau kita ya khususnya di Jakarta ya ke restoran dengan jenis minuman seperti itu juga nggak murah-murah amat ya. Iya gini, tapi kadang kita selalu berpikir mahal banget sih ini minuman Indonesia, kita habis bikin sendiri di rumah juga bisa gitu. Tapi ada minuman-minuman memang yang kalau saya lihat memang hampir bakalan bisa sulit gitu. Misalkan di Jawa Timur ada minuman gempol pleret gitu ya dari tepung yang bikinnya juga sulit gitu. Karena kenapa sih dikasih nama pleret gitu, karena memang dipleret-pleret gini gitu. Itu juga udah sulitnya. Mungkin karena pendokumentasiannya gitu, kita kan memang sangat PR ya dari sisi pendokumentasian dan bagaimana kita membuat suatu resep itu bisa pas around ke. Penasaran tuh, PR itu sebenarnya PR siapa sih? PR kita semua kayaknya sebenarnya, atau ya memang ya kita juga butuh bantuan badan atau tertentu gitu, nggak ada ya? Ya sebenarnya harusnya punya badan ini ya, sebenarnya kayak food agency atau badan pangan tuh sebenarnya yang juga ngurusin hal seperti ini gitu, pendokumentasian gitu. Karena Mas Arto ingat kan bahwa kita tuh hanya punya satu buku Mustika Rasa dari zamannya Bung Karno yang membuat resep-resep, meskipun nggak semua resepnya itu benar gitu ya, tapi setidaknya ada effort untuk mengumpulkan semua resep-resep. Atau mungkin sudah ada tapi ya terpisah-pisah, karena saya bayangkan katakanlah asosiasi teh kan sudah ada tuh, asosiasi kopi sudah ada juga, asosiasi jamu sudah ada. Sebenarnya masing-masing pasti sudah punya data tuh, tinggal bagaimana menggabungkan semuanya dan membuat kompak semuanya dan menjadikan satu itu. Dan memang kalau yang saya tahu juga bahwa seperti jamu, tadi kita ngomong jamu, sebenarnya banyak komunitas-komunitas memang jamu yang sporadis ya, mungkin di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada gitu. Bicara teknologi sendiri kita nggak ketinggalan dong. Katakanlah kalau di makanan kan one of the latest one teknologi retard itu ya. Retard packaging. Gitu. Kita udah bisa juga. Dan di minuman ada nggak sih? Dan kayaknya kita juga di minuman waktu itu kalau nggak salah saya pernah dapat sampel bikin minuman, seperti bubur kacang hijau. Tapi di kemasannya retort juga gitu. Itu kan sangat doable dan sebenarnya sangat bisa banget. Kita sangat butuh sih sentuhan teknologi, karena kalau nggak ya kita akan mandek aja dan usaha kita akan menjadi mikro terus ya. Padahal kita sebenarnya kan pengennya nantinya setiap tahun
akan terus tumbuh terus ya. Tapi kalau yang akhirnya piramidanya mikronya kebanyakan terlalu Bawah, banyak, iya. naiknya susah. Iya. Mbak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Sebagai orang yang telah melihat berbagai macam permasalahan dan juga potensi dalam dunia kuliner kita, apa bentuk konkret mungkin yang bisa dibagi ke kita dan bisa kita eksekusi atau kita lakukan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong isu dan tradisi yang sekeren ini? Butuh ini ya, support pemerintah untuk mengaktifkan gastronomi tourism, karena dengan mendatangkan turis datang ke Indonesia dan bereksperience. Contohnya hal yang simple, membuat workshop gitu ya. Salah satunya juga podcast seperti ini kan sangat membantu ya. Tapi workshop turis datang membuat minuman-minuman tradisional Indonesia. Kita tuh butuh experience untuk membuat, kita kok bicara soal makanan itu kita butuh experience, kita butuh membuatnya, kita butuh ngicipinnya juga. Nah, itu sangat penting. Gastronomi tourism gitu. Jadi mereka datang ke Indonesia ini memang untuk belajar, pengen tahu lebih dalam dengan experience ya. Harus dengan experience dan storytelling yang sangat kuat. Percuma kalau misalkan promosi misalkan kita ngasih, tadi saya sebutin di suatu hotel gitu ya, atau di kedutaan promosi makanan Indonesia, hanya sekedar dikasih label gitu. Tapi kita harus ada storytelling ya. Dan Mas Arto tahu itu storytelling yang kuat itu sangat penting untuk menunjang dan menceritakan dari sisi sejarah lah, dari ingredients dengan bahasa yang sangat mudah gitu. Ya, dan ini mungkin bisa jadi semacam circular economy ya, bukan hanya masyarakat pelaku kulinernya, tapi tadi ya anak-anak muda pembuat konten, audio video, betul sekali, tour guide dan macam-macam lah. Iya. Dan memang sebenarnya hal-hal simple seperti mungkin kayak tadi ngobrol soal misalkan jamu lah atau cendol, dawet gitu ya. Itu kan juga bisa dimasukkan ke dalam konten-konten misalkan dari sisi visual, dari sisi kartun atau yang gampang diterima oleh anak muda zaman sekarang gitu, untuk memperkenalkan minuman tradisional Indonesia. Ya. Dan saya tahu banyak desa-desa yang sekarang juga didorong oleh gerakan-gerakan komunal ya, termasuk kayak Pok Darwis lah dan lain-lain. Iya. Mereka menggabungkan antara destinasi dengan makanan tradisi, dan memang bicara soal makanan tadi, minuman harus ada experience. Orang benar-benar bisa nyobain sendiri, bisa membuatnya sendiri gitu. Jadi ada ini di mindsetnya, saya pernah bikin ini loh, saya pernah ini. Dan yang penting lagi ada market yang untuk yang bisa menjualnya dalam bentuk yang memang mudah gitu. Misalkan jamu instan gitu, atau cendol dalam kaleng gitu. Termasuk homestay-nya. Betul, itu sangat penting banget. Itu memang harus dipikirkan secara menyeluruh sih, semuanya holistik. Ya, baik. Terima kasih Mbak Santi. Demikian, PR kita masih panjang dan saya mengajak Anda semua di seluruh Indonesia untuk melakukan hal yang sama, menjahit nilai-nilai budaya kita, menjahit akar-akar kita, dan terus bertumbuh membangun Indonesia yang semakin baik. Silakan Anda mengikuti perjalanan kami di Podcast Nusantara di YouTube channel, dan Anda juga bisa mengunduh tayangan-tayangan inspiratif lainnya hanya di Dae Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.